Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan tim 1 delegasi UPT SMA Negeri 1 Bulukumba, terpuji dalam citra, unggul dalam prestasi. Perkenalkan, saya Andi Ahmad Hafiz Zafran sebagai pembicara pertama yang berada pada standing position pemerintah mendukung penuh mosi perdebatan kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Adi Alefora Putri Abraham selaku pembicara kedua dan berada di standing position oposisi menolak dengan tegas mosi perdebatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Andi Fitrul Tasyahras sebagai pembicara ketiga yang berperan sebagai pihak konklusi. Via Justisia Watsilum, hendaklah keadilan ditegakkan walaupun lagi takkan runtuh sidang Dewan Juri yang terhormat serta teman-teman kolega berpikir kami dari tim oposisi. Sebelum langkah lebih jauh terkait dari dampak dari kecerdasan buatan itu sendiri, kita perlu mengkarakterisasi terlebih dahulu terkait kecerdasan buatan yang merupakan salah satu inovasi di bidang teknologi, di mana para penggunanya bisa menggunakan kecerdasan buatan ini untuk mengerjakan segala tugas dan pekerjaannya. Kecerdasan buatan sendiri telah merubah arah kehidupan menjadi semakin praktis. Dewan Juri yang terhormat, mari kita bermain di ranah pendidikan di negara Indonesia, sehingga siapa yang dapat memenangkan perdebatan kita pada hari ini. Yang pertama, dampak manakah yang lebih berpengaruh dengan menggunakan kecerdasan buatan? Apakah dampak positif ataupun dampak negatif bagi kelangsungan pendidikan di negara Indonesia? Dikarenakan kita hidup di era modern dengan segala sesuatu, kita tidak boleh asal mengonsumsinya. Dewan Juri yang terhormat, bisa saja banyak hal-hal yang tidak sama sekali terfilter dengan baik di dalam dunia modern saat ini. Sama halnya dengan kecerdasan buatan, Dewan Juri yang terhormat, di mana kecerdasan buatan ini menimbulkan lebih banyak resiko dibandingkan dengan dampak positifnya. Dewan Juri yang terhormat, di mana pada status quo sekarang kecerdasan buatan seakan menjadi tantangan bagi para penggunanya yang lebih banyak memberikan resiko atau dampak negatif dibandingkan dampak positifnya. Dewan Juri yang terhormat, sehingga pada akhirnya pendidikan di negara Indonesia bagi seluruh siswa di negara Indonesia akan terhambat atau bahkan stuck di situ-situ saja. Dewan Juri yang terhormat, sadarilah, tim oposisi akan datang dengan premis yang mengatakan bahwasanya kecerdasan buatan akan mempermudah bagi para penggunanya. Namun pemerintah merasa bahwasanya dengan mempermudah para penggunanya akan membuat pengguna tersebut merasa lebih ketergantungan. Dewan Juri yang terhormat, dengan penggunaan kecerdasan buatan tersebut. Jika Anda setuju dengan hal tersebut, maka mari berdiri bersama kami di sisi pemerintah. Terdapat dua argumen utama mengapa kami menyetujui mosi perdebatan kita pada hari ini. Yang pertama, mengapa pada akhirnya penggunaan kecerdasan buatan akan meningkatkan angka plagiarisme Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, mengapa dengan penggunaan kecerdasan buatan akan berpotensi terjadinya kebocoran data. Sadarilah, Dewan Juri yang terhormat, kecerdasan buatan akan memberikan ketergantungan pada para penggunanya. Penggunanya tersebut akan sangat mudah untuk mengakses segala fitur. Dewan Juri yang terhormat, salah satunya adalah ChatGPT yang pada akhirnya akan meningkatkan angka plagiarisme, bukan? Di mana para penggunanya dapat mengerjakan segala aspek di dalam di ranah ekonomi, di ranah pendidikan. Dewan Juri yang terhormat, seperti mengerjakan skripsi, makalah, tesis, disertasi dan lain-lain. Dewan Juri yang terhormat, namun begitu penggunaan data dari artificial intelligence ini berpotensi untuk melahirkan angka plagiarisme yang tinggi dan akan melanggar etika akademik. Dewan Juri yang terhormat, data yang diambil dari kecerdasan buatan besar kemungkinan akan terdeteksi sebagai plagiarisme, dikarenakan teknologi akan mencomot data dari berbagai sumber tanpa sama sekali menyebutkan di mana sumber data tersebut. Dewan Juri yang terhormat, hal ini akan berpotensi mengakibatkan apabila siswa atau mahasiswa terbukti melakukan plagiarisme maka akan dikenakan dan dijerat dengan ancaman pidana menurut pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, di mana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit sebanyak 1 juta rupiah. Dewan Juri yang terhormat, kemudian yang ke B, pemikiran para lulusan akademisi akan terbatas dikarenakan hasil dari skripsi, tesis, disertasi, makalah dan lain-lain merupakan hasil dari pemikiran artificial intelligence, sehingga mengakibatkan keterbatasan pemikiran bagi para penggunanya. Dewan Juri yang terhormat, sehingga jelas AI atau artificial intelligence akan mengakibatkan plagiarisme menjadi semakin tinggi dan ini layak untuk dijustifikasi. Kemudian yang kedua, apabila AI digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis dan memproses data dalam skala yang besar, ada sejumlah tantangan yang muncul. Dewan Juri yang terhormat,
yang membuat privasi dan keamanan data menjadi sangat rentan. Ditambah lagi dengan penggunaan artificial intelligence yang berlebihan, sehingga semakin besar potensi kebocoran data pribadi bagi para penggunanya. Sistem artificial intelligence yang tidak sama sekali diatur dengan baik dapat menimbulkan risiko keamanan yang cukup tinggi dan cukup serius, Dewan Juri yang terhormat. Misalnya, sistem artificial intelligence yang tidak terlindungi dengan baik dapat menjadi target dari serangan cyber, Dewan Juri yang terhormat, sehingga mengancam keamanan dan privasi data pribadi. Dengan menyimpan informasi pribadi di kecerdasan buatan seperti informasi peserta didik dan pendidik, bisa saja akan terjadi kebocoran data yang dapat diakibatkan terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab, Dewan Juri yang terhormat. Dan pada akhirnya informasi tersebut akan tersebar kemana-mana, sehingga jelas kami secara tegas, lugas, dan mantap mendukung penuh mosi perdebatan hari ini sampai akhir. Kami tetap berada dalam posisi pemerintah, sehingga kamilah yang layak untuk dijustifikasi dan layak untuk dimenangkan pada mosi perdebatan kali ini. Bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih. Pemerintah datang dengan premis yang mengatakan bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence hanya memberikan risiko bagi masyarakat seperti terancamnya lapangan kerja bagi manusia. Namun oposisi percaya hal tersebut hanyalah sebuah reklamasi dangkal semata. Jika Anda sepakat, maka mari berdiri bersama kami di sisi oposisi. Debat bukan bentuk adu konfrontasi, namun wadah menyatukan persepsi. Sidang Dewan Juri yang terhormat, terdapat 3 gagasan pokok yang menjadi alasan oposisi berhak untuk dijustifikasi dan menolak dengan tegas mosi perdebatan kali ini. Kecerdasan buatan atau AI jelas lebih banyak mempermudah masyarakat. Ada banyak sekali AI seperti aplikasi ChatGPT, pengobatan kanker dengan terapi gen, dan masih banyak lagi yang juga mampu mempermudah masyarakat di bidang seni, kesehatan, dan terkhususnya pendidikan. Mari kita bermain di ranah pendidikan. Pelajar dari berbagai tingkatan, mulai dari siswa hingga mahasiswa, jelas dipermudah dengan adanya kecerdasan buatan. Mereka menjadi lebih mudah untuk belajar di mana saja dan mencari informasi-informasi yang ingin mereka ketahui dengan sangat gampang. Salah satu aplikasi yang populer saat ini adalah ChatGPT. Pelajar dari berbagai tingkatan mampu untuk mendapatkan akses yang lebih mudah untuk menambah wawasan mereka dan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Pemerintah mungkin mengkhawatirkan pelajar akan terbiasa untuk menjiplak atau melakukan plagiarisme ketika ia membuat makalah, karya tulis, skripsi, dan lain sebagainya. Namun saya rasa ini merupakan kekhawatiran yang sangat sia-sia. Karena terkait plagiarisme pun ada AI yang mampu mengecek berapa tingkat plagiarisme dari tugas yang pelajar itu buat. Sehingga pada akhirnya pelajar tersebut tetap harus memahami dan melakukan riset yang lebih untuk mampu menyelesaikan tugas yang ia punya secara orisinal. Ketakutan terkait malasnya pelajar untuk membaca karena digampangkan oleh AI pun jelas mampu dibantah oleh sisi kami. Karena walaupun mereka mampu mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, nantinya mereka hal tersebut akan bercabang. Mengapa? Karena ia masih membutuhkan hal-hal lain terkait informasi tersebut dan nanti tidak akan tersedia pada jawaban yang akan disediakan AI. Mengapa? Karena AI sendiri menjawab sesuatu secara spesifik. Namun AI mempermudah pelajar untuk mencari bacaan yang ia perlukan serta menyertakan jawaban dengan jurnal atau buku sumbernya, sehingga pelajar tersebut kemudian akan diarahkan ke bacaan tersebut dan melakukan riset yang lebih pada bacaan tersebut, sehingga jelas AI lebih mempermudah pelajar dalam melakukan aktivitas pendidikan. Kemudian pemerintah mungkin akan berpikir bahwa akan ada banyak pengangguran karena kesempatan bekerja manusia akan dirampas oleh kecerdasan buatan. Namun mari kita berpikir secara rasional. AI dibuat oleh manusia sendiri untuk mempermudah pekerjaan mereka, sehingga tidak mungkin bagi manusia sendiri untuk membuat sesuatu yang mengancam kehidupannya sendiri, bukan Dewan Juri yang terhormat. Di dalam dunia pendidikan ada tenaga pendidik yang jelas perannya tidak mampu diambil alih oleh AI. Seberapa canggih dan banyaknya AI yang mampu mempermudah pelajar untuk belajar, pada akhirnya pun tetap membutuhkan peran pendidik, karena pada dasarnya pelajar tetap membutuhkan pengajaran, pengarahan, dan pendidikan dari tenaga pendidik untuk mampu memahami sesuatu secara teori dan praktik. Kehadiran AI sangat mempermudah pekerja di dunia pendidikan. Namun kemudian kita mari berkaca pada data yang ada di lapangan. Pemerintah sebenarnya perlu menjustifikasi kekhawatiran mereka terkait pengangguran, di mana terdapat data penurunan tingkat pengangguran terbuka atau yang biasa kita kenal dengan TPT yang pada bulan Februari tahun 2022 itu 5,83%, sedangkan ketika di tahun 2023 itu turun menjadi 5,45%. Perkembangan AI sudah masif pada saat itu, namun angka pengangguran juga menurun. Dapat terlihat Dewan Juri yang terhormat bahwasanya kecerdasan buatan atau AI sama sekali tidak mempengaruhi tingkat kenaikan pengangguran. Kehadiran AI sendiri mampu untuk membantu pelajar untuk menyajikan materi pengajarannya dalam bentuk yang lebih menarik dan modern. Mudahnya absensi pelajar dan pendidik menggunakan CCTV yang dilengkapi sensor juga merupakan salah satu bentuk manfaat AI yang diberikan pada bidang pendidikan. Kemudian
Hal ini pun sudah menjadi program pemerintah, salah satunya di Sulawesi Selatan, yaitu program Smart School, di mana pelajar dan pendidik sama-sama dibiasakan untuk menjalankan aktivitas belajar mengajarnya dengan memanfaatkan teknologi berbasis AI. Sehingga pada sisi kami, jelas lebih menjelaskan mengapa kecerdasan buatan lebih banyak manfaatnya dibandingkan risiko yang ditimbulkan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence mampu melindungi data pendidik dan pelajar sehingga lebih rendah potensi data tersebut untuk bocor dan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sidang Dewan Jalan Terhormat dan pemerhati debat yang saya banggakan, pemerintah terus menggaung-gaungkan dan membawakan argumentasi yang buta dan hanya membahas dari segi negatif saja. Mereka menggaung-gaungkan terkait kebocoran data serta privasi pelajar dan pendidik yang diakibatkan oleh canggihnya AI. Namun fakta sempurna irrefragable, fakta lebih kuat daripada kata-kata. AI mampu mengelola data secara masif dan canggihnya AI pun mampu untuk meningkatkan akurasi deteksi keamanan sehingga oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan AI untuk mencuri data dan privasi mampu diatasi dari sisi kami. AI juga mampu meningkatkan standar enkripsi data, mengingat bahwa data pendidik dan pelajar itu dikelola oleh pemerintah sehingga pemerintah mampu untuk memperkuat metode pengujian dalam pengaksesan data. Ada Bastian dan kawan-kawan dalam studi literaturnya dan jurnalnya mengatakan berdasarkan hasil pengujian keamanan dapat dinyatakan bahwa tingkat ancaman terhadap web server dan aplikasi dapodik berada pada level yang sangat aman. Sehingga pada akhir kami sebagai tim oposisi menyatakan bahwa kami bangga menjadi oposisi dan layak untuk dimenangkan. Terima kasih. Dengan beberapa sudut pandang yang berbeda, justru dapat membantu kita untuk menemukan sebuah solusi yang jauh lebih baik. Terima kasih kepada pihak pemerintah dan pihak oposisi yang telah memaparkan argumennya dan menjalankan perannya dengan baik. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang bisa disingkat dengan AI muncul pertama kali pada tahun 1996 dalam konferensi Dartmouth. Seiring dengan perkembangan teknologi dan adanya internet di tahun 2000-an, kini AI merupakan salah satu inovasi di bidang teknologi yang telah berperan banyak dalam kehidupan manusia, yang telah merubah arah kehidupan manusia menjadi lebih praktis dan lebih efektif. Dengan munculnya AI ini tentu membawa dampak positif yang diiringi dengan beberapa dampak negatif. Dalam mosi kecerdasan buatan menimbulkan lebih banyak risiko daripada manfaat bagi masyarakat. Sidang Dewan Jalan Terhormat, pihak pemerintah dan pihak oposisi telah menyampaikan sudut pandangnya dengan bermain di ranah pendidikan. Pihak pemerintah datang dengan membawa dua poin argumen mengapa ia mendukung mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, pihak pemerintah meyakini bahwa kecerdasan buatan akan meningkatkan angka plagiarisme dalam dunia pendidikan seperti dalam pembuatan tugas, makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. Pihak pemerintah juga beranggapan bahwa penggunaan AI akan berpotensi terjadinya kebocoran data ketika AI digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memproses data dalam skala besar seperti informasi peserta didik dan pendidik dapat menimbulkan potensi terjadinya kebocoran data yang diakibatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian beralih kepada pihak oposisi. Pihak oposisi datang dengan membawa 3 poin argumen yang menjadi landasan mengapa ia menolak mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, pihak oposisi meyakini bahwa AI membawa banyak manfaat bagi masyarakat, salah satunya di ranah pendidikan. Siswa hingga mahasiswa bisa mendapatkan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan wawasan untuk pelajar bisa mendapatkan wawasan dan informasi yang jauh lebih baik dan jauh lebih luas dengan salah satu fitur AI yaitu ChatGPT. Pemerintah mengajarkan pelajar akan melakukan plagiarisme ketika membuat tugas. Namun pihak oposisi menawarkan sebuah solusi bahwa AI mampu mengecek tingkat plagiarisme dari pelajar sehingga pelajar akan terus melakukan riset untuk mampu menyelesaikan tugasnya dengan lebih baik. Yang kedua, pihak oposisi percaya bahwa AI tidak dapat menggantikan pekerjaan manusia di dalam dunia pendidikan. Peserta didik masih membutuhkan pendidik untuk mendapatkan pengarahan agar peserta didik dapat memahami sesuatu secara teori dan praktikal. Kemudian yang ketiga, pihak oposisi mempercayai bahwa terkait kebocoran data dan privasi pelajar dan pendidik, AI mampu meningkatkan standar enkripsi data sehingga pemerintah dapat menjaga privasi pendidik dan pelajar dengan memperkuat metode pengujian dalam pengaksesan data. Dari pemaparan dua sudut pandang di atas, Sidang Dewan Jalan Terhormat dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap inovasi pastinya akan membawa manfaat yang tidak terlepas dengan risiko yang ada. Begitupun dengan AI. Untuk mengatasi dan meminimalisir risiko penggunaan AI ini dapat dilakukan dengan A. Mempelajari bagaimana sistem AI bekerja. B. Bijak dalam memberikan informasi pribadi guna mencegah kebocoran data privasi. C. Meningkatkan keterampilan mempelajari soft skill yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Dia beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar tidak dikuasai oleh AI, tapi kita yang menguasai AI. Sekian dan terima kasih.